Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Aulia Nurhaliza. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pagetisis untuk memenuhi tugas ujian praktikum patofisiologi muskuloskeletal. Yang pertama, ada definisi dari pagetisis. Menurut Patrick David tahun 2006, osteoarthritis deformans atau yang biasa dikenal dengan penyakit paget merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh gangguan remodeling pada tulang yang terjadi secara abnormal dengan penyebab yang belum diketahui secara jelas. Namun, diduga dikarenakan karena fungsi osteoklas yang menjadi sangat aktif sehingga dapat mengubah homeostasis normal dari remodeling tulang. Selanjutnya, remodeling tulang secara cepat yang kronis pada akhirnya akan membuat tulang yang terkena menjadi besar dan lunak. Struktur tulang baru yang kacau, rapuh, dan lemah menyebabkan deformitas kontur eksternal maupun internal disertai rasa nyeri. Biasanya penyakit paget terdapat pada satu atau beberapa bagian skeleton. Itu bagian yang paling sering terkena adalah vertebra lumbosakral, tulang kranium, pelvis, femur, dan tibia. Tetapi kadang-kadang terjadi deformitas skeletal yang tersebar luas. Nah, berikut adalah gambaran dari penyakit pagetisis ini. Selanjutnya ada epidemiologi dari penyakit paget ini timbul pada usia manula atau lansia dengan prevalensi 10% pada usia lebih dari 80 tahun dan kurang dari 0,3% pada usia di atas 40 tahun, dengan perbandingan pria dan wanita 3:2. Penyakit ini juga sering dijumpai di negara-negara barat dan jarang terjadi di negara-negara Asia dan Afrika. Data epidemiologi menunjukkan bahwa prevalensi penyakit paget tulang tertinggi ada di Eropa, terutama Inggris, Prancis, dan Jerman yang melibatkan 1 sampai 3 juta orang. Di Amerika Serikat, penyakit paget diperkirakan mempengaruhi 1 sampai 3 juta orang. Prevalensi dilaporkan meningkat seiring usia bertambah. Prevalensi tertinggi didapatkan pada kelompok usia di atas 65 tahun. Lalu sebuah survei di Amerika Serikat menyampaikan prevalensi sebesar 2,3% pada populasi 65 sampai 74 tahun. Selanjutnya ada etiologi dari penyakit pagetisis ini. Penyebab pasti penyakit paget tidak diketahui. Nah, namun para peneliti berspekulasi bahwa penyebab kelainan tersebut mungkin multifaktoral, misalnya disebabkan oleh interaksi faktor genetik dan lingkungan tertentu. Dalam kebanyakan kasus, tidak ada penyebab spesifik untuk penyakit paget yang dapat diidentifikasikan atau sporadis. Yang pertama, temuan penelitian menunjukkan bahwa penyakit paget mungkin terkait dengan infeksi tulang virus lambat, suatu kondisi yang muncul selama bertahun-tahun sebelum gejala muncul. Pada sekitar 15-30% kasus terdapat riwayat keluarga gangguan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, para peneliti telah menemukan beberapa gen yang dapat mempengaruhi individu untuk mengembangkan penyakit paget atau predisposisi genetik. Gen yang terkait dengan kondisi ini adalah gen sequestosom 1, gen TNFRS FIIA yang mengkode protein RNK, dan gen VCP. Peran pasti yang dimainkan gen ini dalam perkembangan kelainan ini tidak diketahui. Yang ketiga, faktor keturunan ini mungkin menjadi alasan anggota keluarga lebih rentan terhadap virus yang dicurigai. Selanjutnya ada patofisiologi dari pagetisis ini. Yang pertama, dimulai dengan fase litik, di mana tulang normal diserap oleh osteoklas yang lebih banyak, lebih besar dan memiliki lebih banyak nuklei hingga 100 daripada osteoklas normal 5 nuklei. Tingkat perombakan tulang meningkat sebanyak 20 kali lipat dari biasanya. Fase kedua yaitu fase campuran, ditandai dengan peningkatan cepat dalam pembentukan tulang dari banyak osteoblas. Meskipun jumlahnya meningkat, secara morfologi osteoblas tetap normal. Namun tulang yang baru dibuat tidak normal, dengan serat kolagen disimpan secara sembarangan dan bukan secara linear, seperti pada pembentukan tulang yang normal. Ketika aktivitas osteoklastik dan osteoblas dari perusakan dan pembentukan tulang berulang, pergantian tulang tingkat tinggi terjadi.
Selanjutnya pada fase akhir penyakit ini yaitu fase sklerotik, pembentukan tulang mendominasi dan tulang yang terbentuk memiliki pola tidak teratur atau seperti anyaman tulang dan lebih lemah dari tulang dewasa normal. Pola tulang anyaman ini memungkinkan sumsum tulang untuk disusupi oleh jaringan ikat fibrosa yang berlebihan dan pembuluh darah yang mengarah ke keadaan tulang hipervaskuler. Setelah waktu yang bervariasi, aktivitas osteoklastik dapat menurun, tetapi pembentukan tulang yang abnormal terus berlanjut. Beberapa kantong tulang pipih yang tampak normal dapat menggantikan tulang anyaman yang belum matang. Akhirnya, aktivitas osteoblast juga menurun dan kondisinya menjadi diam. Ini adalah fase sklerotik atau fase terbakar. Resorpsi dan pembentukan tulang yang berlanjut minimal atau bahkan tidak ada. Selanjutnya ada manifestasi klinis dari penyakit paget ini. Pada awal penderita penyakit ini gejalanya seringkali tidak dirasakan atau asimptomatik, namun biasanya hanya akan nampak pada pemeriksaan laboratorium atau peningkatan fosfase alkali dan seiring dengan berjalannya waktu, pasien akan mengalami gejala-gejala asimptomatik yang tergantung dari tulang yang terkena paget. Yang pertama ada nyeri tulang. Nyeri tulang ini merupakan keluhan yang paling umum. Nyeri ini dapat terjadi pada setiap tulang yang terkena penyakit paget, sering pada area yang berdekatan dengan sendi. Nyeri bersifat tumpul yang konstan, terutama bila penderita bangun tidur, dan nyeri akan bertambah bila terjadi faktor patologis akibat melemahnya tulang, serta nyerinya tidak berhubungan dengan aktivitas. Karena penyakit paget sering menyerang pada ujung dari tulang panjang dekat sendi, hal ini mengakibatkan bentuk permukaan sendi tidak teratur lagi, yang lama-kelamaan akan menyebabkan mekanisme wear and tear pada sendi yang membawa ke osteoartritis. Yang kedua adalah nyeri kepala dan hilangnya pendengaran. Uh, nyeri pada kepala akan dapat terjadi ketika penyakit paget mengenai tulang kepala, basis krani, dan tulang pendengaran. Yang ketiga ada penekanan syaraf kranial, nanti akan berujung menyebabkan gangguan penglihatan, paralisis nervus facialis, neuralgia trigeminal, dan kehilangan pendengaran. Yang kedua, pembesaran ukuran kepala dan pembengkakan anggota gerak bawah. Biasanya pasien merasa kepala mereka bertambah besar ditandai dengan topi yang mereka pakai tidak muat lagi, postur tubuh pasien menjadi bungkuk, lalu postur tubuh memendek dan tungkai menjadi bengkok sesuai dengan arah dari tekanan mekanis. Yang kelima ada kerusakan tulang rawan sendi seperti yang dijelaskan dari nyeri tulang tadi, perubahan bentuk tulang akibat proses resorpsi dan formasi tulang yang berlebihan terutama pada ujung tulang panjang mengakibatkan perubahan bentuk dan inkongruensi dari permukaan sendi. Hal ini mengakibatkan mekanisme wear and tear pada kartilago sendi yang akan membawa ke osteoartritis sekunder. Selanjutnya ada penebalan tulang vertebra, lalu Still's syndrome. Akibat peningkatan kinerja resorpsi dan formasi tulang pada penyakit paget, maka terjadi hipervaskularisasi pada daerah tulang yang terkena. Hal ini akan menyebabkan pengalihan sirkulasi darah dari organ dalam ke sirkulasi tulang di sekitarnya. Hal ini lalu menyebabkan gangguan serebral dan iskemia medula spinalis. Apabila terdapat spinal stenosis, pasien akan mengalami gejala yang khas, yaitu claudicatio spinal dan kelemahan tungkai bawah. Yang kedelapan ada deformitas postur tubuh. Selanjutnya ada komplikasi yang dapat terjadi menurut David Patek tahun 2006, yaitu yang pertama ada fraktur atau sarkoma osteogenik namun jarang terjadi. Yang kedua ada komplikasi kardiovaskuler. Cardiac output yang meningkat dapat menyebabkan gagal jantung atau penyakit jantung iskemik. Gagal jantung akibat kebutuhan aliran darah yang tinggi pada tulang yang mengalami remodeling. Yang ketiga ada komplikasi neurologis, kompresi saraf kranial, tuluy konduktif karena osifikasi tendon stapedius atau kompresi nervus ke-8 dan stenosis spinal. Yang keempat ada lain-lain termasuk hiperkalsemia atau hiperkalsiuria yang dapat menjadikan sebagai penyumbang batu ginjal. Lalu ada gagal nafas akibat deformitas tulang toraks. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada radiologis. Tampilan dari radiologis sangatlah karakteristik untuk penyakit paget, sehingga diagnosis jarang
dengan radiologis ini jarang meragukan. Saat fase resorpsi, tampak daerah osteolisis yang terlokalisasi. Gambaran yang paling khas adalah gambar seperti api yang memanjang sepanjang diaphysis dari tulang atau flame-shaped lesion atau blade of grass. Atau bercak osteoporosis berbatas tegas di tulang tengkorak atau osteoporosis circumscripta. Kemudian tulang menjadi menebal dan sklerotik dengan gambaran trabekula yang kasar. Yang kedua ada investigasi biokimia atau tes laboratorium. Kadar serum kalsium dan fosfat biasanya normal, namun pasien yang imobilisasi dapat mengalami hiperkalsemia. Lalu tes rutin yang paling berguna untuk mendiagnosa penyakit paget adalah penilaian konsentrasi serum alkalin fosfat dengan merefleksikan aktivitas osteoblast dan menunjukkan tingkat keparahan penyakit. Dan kadar hidroksiprolin di urin selama 24 jam yang berkorelasi dengan proses resorpsi tulang. Yang ketiga ada CT scan dan MRI. Sebenarnya CT scan dan MRI tidak diperlukan dalam penegakan diagnosis penyakit paget. Namun keduanya sangat berguna untuk mengevaluasi komplikasi penyakit paget seperti degenerasi ganas, kelainan artikular, dan keterlibatan tulang belakang dengan gangguan neurologis. Yang keempat ada bone scan, yaitu pemindaian radionuklida tulang memiliki beberapa kegunaan dalam penyakit paget ini. Awalnya scan tulang sangat berguna dalam menentukan tingkat keparahan penyakit. Pemindaian serial dapat memberikan bukti objektif dari efek terapi. Selanjutnya ada implikasi fisioterapi. Um, um, Implikasi fisioterapi ini termasuk dalam terapi non-farmakologis yang diterapkan untuk mengurangi nyeri pada pasien dengan penyakit pagetis ini. Yang pertama ada terapi latihan, yang kedua aktivitas fisik, dan hidroterapi. Selanjutnya ada pencegahan dari untuk paget disease ini. Yang pertama pencegahan jatuh, yang kedua makan makanan yang baik dan diet yang seimbang dengan memakan asupan kalsium dan vitamin D yang cukup untuk tubuh. Yang ketiga berolahraga secara teratur untuk menjaga mobilitas sendi dan kekuatan tulang. Baik, sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.